Syukran, jazakallah khair. Syukran, jazakallah khair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal Qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram, kita masih dalam nasihatnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, disebutkan oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah, wa min mawa'idhil amaliyah, ada nasihatnya Umar bin Khattab yang ini berupa bentuk amalan perbuatan. Disebutkan annahu radhiyallahu taala anhu hamala kirbatan ala unukihi. Umar bin Khattab satu hari pernah berjalan dan hamala kirbah, membawa kirbah ini Pak, bejana air tapi terbuat dari kulit besar ini, isi apa? Air. Gimana cara dibawa? Ala unukihi, diletakkan di leher, dikalungkan di leher, biar kepalanya itu apa? Nunduk. Faqila lahu fi dzalik, Umar pun ditanya, wahai Umar, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Faqal, inna nafsi a'jabatni, sesungguhnya jiwa aku bangga dan ujub sama diriku. Merasa apa? Bangga, ujub diri. Ini siapa? Umar bin Al-Khattab. Fa'aradtu an udhillaha, maka saat ini aku mau tundukkan jiwa aku biar tidak apa? Sombong, biar tidak apa? Merasa tinggi dan sebagainya. Nah, ini kata para ulama, hatta kata Syekh Umar Al-Muqbil rahimahullah, kalau Umar bin Khattab saja sampai seperti ini, yang mana keilmuan beliau tinggi, yang jabatannya juga tinggi, hartanya juga kaya. Umar ini sahabat yang kaya termasuk. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman. Nah, kalau Ali ini apa? Kurang. Tapi kalau Abu Bakar, Umar dan Uthman ini termasuk sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang apa? Kaya. Jabatannya Masya Allah, Amirul Mukminin. Ilmunya Masya Allah. Dua sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang Nabi perintahkan agar kita mengikuti Abu Bakar dan Umar. Kemudian apa? Disebutkan di sini ternyata yang namanya Umar bin Khattab masih mau merendahkan apa? Jiwanya. Karena memang Pak, kalau orang udah ada jabatan, udah ada harta, udah ada ilmu, udah ada pengetahuan, ya macam Qarun. Apa yang terjadi sama Qarun? Sombong, sampai mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku dapat ini semua gara-gara apa? Ilmu saya, gara-gara otak saya dan sebagainya. Nah, apa kata Syekh Umar? Ma ahwaja ahlul ilm wa talabatah, betapa butuhnya ahlul ilmi, ulama dan juga para penuntut ilmu, an yudawu nufusahum, untuk mengobati jiwa mereka, hina tahwi ila darakatin niyati sayyi'ah, ketika jiwanya itu mau melaksanakan hal-hal yang buruk, mau sombong, mau ujub, mau takjub diri dan sebagainya. Dan ketika udah ada tanda-tandanya, cepatlah kita apa? Lawan. Nah, Umar caranya dengan cara seperti itu. Kalau kata Syekh di sini, bagaimana aku kalau nggak mau tawadhu dan sebagainya? Apa kata beliau? Kullun a'lam bima yuslih nafsa. Setiap orang tahu dengan jiwanya masing-masing. Kalau Umar, cara untuk menjinakkan jiwa beliau radhiyallahu taala anhu dengan cara apa? Meletakkan kirbah, wadah berisi apa tadi? Air, biar nggak sombong. Nah, antum apa kira-kira kiatnya? Dan pencegah-pencegahnya itu apa? Karena antum lebih tahu. Kenapa Allah berfirman balil insanu ala nafsihi basira? Sesungguhnya seseorang jiwa itu, seseorang manusia lebih tahu dengan jiwanya. Jadi Pak, ada waktu itu ada salah satu ustadz ditanya sama jamaah, Masya Allah. Ketika ditanya, Ustadz, afwan, ana ini bingung, apa yang bagus bagi ana? Apakah ana menikah atau ana menuntut ilmu? Apa kata ustadznya? Kalau antum aja bingung, apalagi ana? Ngerti nggak maksudnya?
Karena Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basira. Setiap orang itu lebih paham tentang diri dia, kebutuhannya sampai mana. Dia kebutuhan untuk menikah itu besar atau tidak, dan kebutuhannya untuk ilmu itu besar atau tidak. Mana maslahat dan mana mafsadat. Lebih tahu siapa? Diri kita. Nah, termasuk di sini kata Syekh Umar Al-Mukbil, antum kalau udah ada merasakan takjub dan sebagainya, kita itu perlu ngobatin. Obatnya bagaimana? Tergantung jiwa kita. Apa obatnya dan sebagainya. Mungkin obat untuk orang ini berbeda dengan orang lain. Pak, kalau zaman kita dipakai sekarang nggak pede. Bawa apa? Kendi berisi apa? Air. Antum jalan ke pasar, apa kata orang? Majnun. Apa majnun? Ay gilo, ini orang kan gitu. Kenapa? Ya beda zamannya kan gitu. Nah, kita lebih tahu apalah kira-kira yang bisa menundukkan apa? Diri kita. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jadi kita perlu untuk mengetahui bahwasanya yang namanya tawadhu itu penting, apalagi sudah ada jabatan dan nama itu naik. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Tapi Pak, perhatikan di sini. Tawadhu di sini itu perintah yang Umar laksanakan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah? Wakhfid janahaka lil mu'minin. Wahai Umar, ikhfid, rendahkan, tutup sayap engkau untuk apa? Orang beriman. Pak, biasanya kalau sayap dikepak, apa yang terjadi? Ninggilah dia kan. Kalau burung nih Pak, kalau dikepak baru apa? Tinggi. Kalau dibuka Pak, Masya Allah, safat wa yaqbin. Ada burung yang dia itu kepak-kepak Pak, dibuka tutup, buka tutup, apa yang terjadi? Terbang. Tinggi bukan? Tinggi. Nah, kita diperintahkan Pak, jangan dibuka, jangan dikepak, tapi apa? Tutup. Wakhfid janahaka lil mu'minin, tutup. Makanya Pak, hampir istilahnya icon atau simbol dan sebagainya itu kadang-kadang kan ada burung apa? Dikepakkan. Itu biasanya orang-orang hebat biasanya. Orang-orang penting yang dia itu memiliki kekuasaan. Itu lambang mereka. Dan itu menunjukkan bahwasanya mereka itu tinggi. Tapi kalau kita sama rakyat, sesama ikhwan dan sama orang lain, itu jangan sampai dikepakkan, jangan. Tapi kalau negara kita Pak kepak kan, menunjukkan bahwasanya kita ini negara yang bukan dijajah kan gitu. Kita tuh ada optimisme ke sana. Tapi kalau sesama kaum muslimin maka apa? Tundukkan. Nah, makanya di militer-militer sana Pak, antum kan lihat kan, burung ditutup sayapnya atau dibuka? Dibuka, menunjukkan bahwasanya ini orang penting, orang hebat. Dan itu nggak ada masalah sama sekali dalam arti untuk lembaga saja. Tapi kalau udah anggota per anggota harus apa? Waqfid janahak, tutup apa? Sayap engkau lil mu'minin, untuk seluruh umat Islam. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu a'lam bissawab. Tapi Pak, Masya Allah, rendah hati, tawadhu seperti Umar bin Khattab itu cuman untuk orang beriman, untuk saudara seiman, untuk kawan-kawan seiman, tetangga kita seiman. Kenapa? Karena Allah firmankan waqfid janahaka lil mu'minin, untuk siapa? Orang beriman. Dan sifat orang yang Allah cintain, apa firman Allah SWT? Yuhibbuhum ma yuhibbunah. Ada beberapa hamba Allah yang Allah cinta mereka dan mereka cinta Allah. Apa sifatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan adzillah 'alal mu'minin. Mereka itu lembut sama orang mukmin. Tapi apa? A'izzah 'alal kafirin. Mereka ini tegas dan keras sama orang apa? Kafir. Pak, kalau sama orang-orang kafir nih Pak, jangan lembek, tegasin. Kita ini punya izzah. Kita ini punya apa? Punya kehormatan. Jangan nggak apa-apalah, toleransi. Ya Allah, nggak bisa izzah kita nih Pak. Agama kita dipermainkan, Rasul kita dihina. Gimana kita cuman dia? Izzah. Nggak boleh Pak sembarangan. Umar bin Khattab orangnya paling lembut untuk sesama muslim. Tapi kalau ada satu hal sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang dihina, Nabi kita dihina, apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Wahai Rasul, biarkan saya penggal kepala dia. Rasul katakan janganlah. Aslinya boleh bunuh dia, boleh. Gara-gara dia itu mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad? La yatahaddatsun nas anna Muhammadan qatal ashaba. Jangan sampai orang-orang mengatakan bahwa saya Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Karena itu orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul yang menghina Nabi kita Muhammad tapi mengatakan agama apa? Islam. Ketika itu Pak Umar nggak sabar, udah mau bunuh nih Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik yang jelas kemunafikannya.
tapi dia mengatakan la ilaha illallah. Jangan bahaya, kata Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Pak, yang namanya Umar bin Khattab tidak ada toleransi, keras begitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang Mbak, sama orang-orang yang menghina agama Nabi kita Muhammad SAW, anak akan perbela agamaan. Wallahi hatal mamat, sampai kita mati, hatta nalqallah, sampai kita jumpa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita nih Pak, jiwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup untuk siapa? Untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salat aku, sesembelihan aku, kehidupan aku, kematian aku untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kalau seandainya sama orang kafir jangan tawadhu. Oh ya nggak apa-apa, monggo. Agamanya dihina, ya fadl monggo. Sunnah Nabi dihina, ya fadl silahkan. Ya nggak bisa. Itu nggak boleh Pak, ada toleransi dalam urusan seperti itu. Jadi kita tetap tawadhu tapi sama orang muslim. Hadis Nabi kita Muhammad SAW yang memerintahkan untuk tawadhu, Nabi kita bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta tidak akan berkurang gara-gara apa? Sedekah. Karena Pak, banyak orang menyangka bahwasanya dengan mengeluarkan harta, maka harta akan apa? Hilanglah. Gampang ya Pak. Ana punya 2 minuman di sini. Ana kasih 1 antum. Hilang nggak satunya? Hilang. Tinggal berapa? 1 aslinya 2. Secara logika kita Pak hilang. Tapi apa? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan hakikatnya tidak hilang, tetap tercatat, tapi Allah ganti dengan cara yang lain. Jadi Pak, ini kita kasih, itu masih ada di kita. Justru ini yang bakal hilang. Kalau kita minum sendiri Pak, nggak kita bagi, hilang nggak ini? Hilang. Yang kita kasih abadi nggak di dalam catatan amal kita? Abadi. Makanya kita perlu tahu bahwasanya banyak orang menyangka bahwasanya harta akan hilang, akan berkurang gara-gara sedekah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza." Dan tidaklah seorang hamba selalu memaafkan orang lain kecuali Allah akan ngangkat derajat dia. Pak, banyak orang nggak mau maafkan orang, dan banyak orang nggak mau minta maaf. Kenapa? Ya nanti enak sekali dia kalau maafin, ya anak ini kehormatan diri bakal apa? Rusak. Kehormatan anak udah rusak sama dia. Dia ngina-ngina anak, kemudian apa? Dia minta maaf. Kok segampang itu? Nggak bisa lah, udah dihina-hina anak nih. Banyak nggak Pak orang mikir seperti itu? Banyak. Tapi coba lihat para dai Pak. Ya ustadz-ustadz kita lah yang dibilang Wahabi, yang diusir kajian dia, dihinakan di mana-mana Pak. Semakin ya ustadznya cuma cuek saja, maafkan saja Pak, namanya makin naik bukan? Makin naik. Itulah apa yang Nabi sabdakan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah seorang hamba selalu memaafkan orang lain kecuali Allah ngangkat apa? Derajatnya. Bukan justru Allah malah hinakan, enggak. Kemudian yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seorang hamba itu apa? Tawadhu, rendah. Tawadhu itu apa? Rendah apa? Rendah diri. Rendah hati atau rendah diri? Rendah hati. Jangan terjemahkan tawadhu rendah diri. Rendah diri itu hina. Ya orang-orang kafir rendah diri, hina mereka. Tapi kalau kita rendah hati, itu yang beda loh Pak. Kita itu, diri kita itu agung, tapi apa, hati kita rendah. Maksudnya kita rendahkan. Jadi jangan salah terjemahan. Nah, setiap kita tawadhu Pak, insya Allah Allah bakal ngangkat apa? derajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda Pak, kadang-kadang pertolongan Allah itu datang dari orang-orang tawadhu. Nabi kita bersabda, "Ubghuni fi du'afaikum." Carilah kemuliaan saya di mana? Fi du'afaikum, di antara orang-orang yang lemah di antara kalian. Biasanya orang tawadhu itu Pak ya dihinakan, direndahkan, dicela dan sebagainya. Itu orang tawadhu. Wa inna ma turzakuna, sesungguhnya kalian itu diberikan rezeki oleh Allah. Wa tunsaruna, dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bi du'afaikum, karena orang-orang lemah dari kalian. Jadi Pak, orang-orang tawadhu itu Masya Allah, dihinakan, direndahkan, dia tetap tunduk kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terserah orang mau ngomong apa, terserah. Dikatakan ya dikata-katain ya nggak ada masalah.
mau dibilang bodoh atau apa dan sebagainya nggak ada masalah kan kayak gitu. Yang penting hidup dia untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu wasiat terakhir yang disebutkan oleh Syekh Umar Al-Muqbil dari nasihat Umar bin Khattab. Taib. Kita sekarang masuk ke min mawa'idi dzunnurain. Dari nasihat Dzunnurain. Dzunnurain ini apa artinya? Yang punya dua cahaya. Kenapa dua punya cahaya? Kenapa? Utsman punya dua cahaya. Gara-gara dua putri Rasul dinikahin oleh siapa? Oleh Utsman ibn Affan. Taib. Dzunnurain innahu Utsman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayyah ibn Abi Syams Al-Qurashi Al-Umawi. Bahwasanya Utsman ibn Affan adalah bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams Al-Qurashi. Sukunya apa? Quraisy. Al-Umawi. Ashhar kunahu Abu Amr. Kunyahnya yang paling terkenal dari Utsman bin Affan siapa? Abu Amr. Nah, Pak, kunyah ini kalau antum mau, pakailah kunyah. Kunyah itu apa sih fungsinya? Pengganti nama, Pak. Nama kita mungkin semisal Muhammad. Kalau ana lebih mudah ngomong istilahnya berbicara sama antum yang lebih tua, mau tak mau kan pakai Pak. Nah, bahasa Indonesia itu bahasa Arab enggak ada Pak siapa kan gitu, enggak ada amu, paman saja. Biasanya orang-orang sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW bicara sama yang lebih tua, itu manggilnya pakai apa? Pakai kunya. Abu siapa? Abu siapa? Kalau anak kecil Pak tiba-tiba manggil orang pakai nama, bahaya. Kan kayak gitu. Tapi pakai apa? Abu. Di sini pun kalau nggak salah kayak gitu juga kan? Itu nah bapaknya siapa? Pak siapa? Jadi ngomong Pak itu Pak ini, tapi bukan namanya langsung. Tapi siapa? Nama anaknya. Biasa gitu. Nggak tahu. Anak pernah dapetin cerita itu dari masyarakat Tanjung Raman sana. Jadi mereka manggil Pak, tapi pakai apa? Nama anaknya gitu. Anak lupa tah di mana itu, tah di Tanjung Raman tah di mana. Ala kulli hal, Pak, abu itu penting. Dan bahkan Nabi kita yang perintahkan kan, takannu. Silahkan pakai kunyah. Tapi jangan pakai kunyah saya. Siapa kunyah Nabi? Abul Qasim. Jangan pakai kunyah Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun anak kita Qasim, tapi cari yang lain. Tapi apa kata Nabi? Takannu, pakailah kunyah. Karena Pak beda, anak-anak kecil yang sumuran-sumuran seperti ini, kalau udah pakai abu, itu Pak seakan-akan orang udah tua. Pola pikirnya pun pola pikir orang udah tua. Anak Pak dulu ketika di pondok, anak selalu tulis di bukuan di depannya itu bukan Abdurrahman, bukan. Anak tulis Abu Umar. Seakan-akan anak ini punya apa? Anak namanya Umar. Jadi Pak bukan orang yang main cekakak kiki, siang malam ketawa sana ketawa sini, tidur sana tidur sini. Ya macam anak-anak. Tapi kita tuh jiwa kita tuh besar. Yang kita hadapin itu umat nanti ke depannya. Yang kita hadapin harus kitab, harus buku, harus belajar, harus dakwah. Jadi anak tuh Pak merasa jiwa anak tuh kok beda gitu loh. Sejak anak kasih nama Abu Umar. Anak Pak kelas 3 SMP, liburan pondok dulu, anak udah khutbah di masjid di tel waktu itu. Dan anak terima, anak dapat tawaran, alhamdulillah, langsung maju Pak. Ketika itu dulu, anak merasa gini Pak ya, anak ini bukan lagi anak kecil, padahal aslinya masih kecil, ya masih anak-anak kan kayak gitu. Cuman pikiran itu nanti berbeda. Aisyah nggak kayak anak-anak kecil. Kenapa? Dipanggil apa? Ummu Abdillah. Walaupun nggak punya anak sampai apa? Sampai meninggal. Tapi jiwa itu beda gitu loh. Makanya kalau bisa kita ini ya usahakan pakai apa kunyah Abu Fulan dan sebagainya. Apalagi kalau namanya nggak ada artinya. Kalau Abdurrahman ya nggak ada masalah. Kalau Abdullah nggak ada masalah. Tapi kalau namanya semisal apa? Tejo ada nggak artinya? Oh, ada ya? Apa yang nggak ada artinya? Ala kulihal lah, nama-nama yang nggak ada artinya. Kalau nggak ada artinya gantilah dengan kunyah Abu Fulan, Abu siapa dan sebagainya. Itu menunjukkan untuk kita ini ya lebih dewasa. Buktinya apa? La Abu Umair. Tahu antum hadis itu, ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair. Ada anak kecil Pak, dia melihara hewan burung, disangkarnya mati.
Sedih Pak, nangis ya. Anak kan gitu. Anak kita Pak beli semisal ikannya mati. Koin nggak lagi bisa nafas gara-gara nggak pernah diganti kan airnya kan gitu mungkin. Mati nangis sedih kita. Ya namanya anak-anak wajar. Nah ketika itu Abu Umair sama mati ya istilahnya burung dia. Dan ketika itu Pak, Masya Allah, Nabi pun dia ikut sedih. Nabi menghibur. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya Aba Umair, wahai Abu Umair, madza fa'alan Nughir? Apa yang terjadi sama Nughir burung engkau? Ya yang dia pelihara kemudian ya hewan kesayangan dia kan gitu. Ya mati. Tapi Pak maksudnya bahwasanya Rasul kita Muhammad SAW itu tahu ini anak kecil, tapi tetap seakan-akan jiwa dia harus dewasa. Jadi Pak memang itu membantu, si kunyah itu membantu. Ya masih kecil-kecil kayak ini pakailah nama. Anak udah sejak dari SMP dulu. Tulis Abu Umar, Abu Umar. Nah sejak punya anak namanya Khalid, nggak lagi nggak Abu apa? Abu Umar. Ya istri anak yang minta namanya Khalid kan. Jangan Umar bang, Khalid aja. Kenapa? Khalid tuh garang. Anak mikir ya juga ya. Khalid, Ustaz Khalid Basalamah garang. Ada Syekh Khalid Usabi, itu juga bantah Syiahnya, Masya Allah, garang. Khalid ibn Walid, apalagi kan gitu, yang paling utama Khalid ibn Walid, garangnya Masya Allah. Ya akhirlah ya, insya Allah bagus juga anak-anak kasih nama apa? Khalid. Ya alhamdulillah terakhir hamil lagi. Pas hamil ya sekarang istri anak. Dan qaddar Allah cek itu laki-laki. Anak ngomong Umar ya, jangan Umar. Nanti kasihan si Khalid nggak ada mereknya katanya. Ya ala kulli hal. Ya akhirnya Umar tuh anak hindarkan Umar itu. Anak hindarkan ya udahlah. Ala kulli hal dengan Abu Khalid pun nggak ada masalah sama sekali. Baik. Wulida di Makkah. Utsman dilahirkan di mana? Di Makkah. Wa aslama ba'dal bi'tsa biqalil. Dan Utsman masuk Islam setelah diutusnya Nabi menjadi Nabi. Dan nggak lama. Termasuk minas sabiqinal awwalin, orang-orang yang pertama masuk apa? Islam. Wa kana ghaniyan syarifan fil jahiliyah. Dan Utsman ibn Affan ini orangnya apa? Ghani. Apa ghani? Kaya. Biasanya kalau orang udah kaya, Pak, itu dimuliakan, ditokohkan, syarif. Ditokohkan dia fil jahiliyah, di sekitar orang-orang jahiliyah. Ketika Utsman ibn Affan masuk Islam, Pak, jasanya besar untuk Islam. Disebutkan hajara ilal ardil habasyah faran bidinihi ma'a zaujatihi Ruqayyah binti Rasulullah sallam. Ketika Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berangkat ke apa? Negara Habasyah. Negara mana Habasyah? Ethiopia sekarang di Afrika sana. Berangkat dia bersama putri Rasul kita Muhammad SAW yang ketika itu istri beliau, namanya siapa? Ruqayyah. Dan termasuk orang-orang pertama keluar. Dan kita singkat Pak di sini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika itu meninggal, khilafah kepemimpinan Islam pun dipindahkan kepada siapa? Utsman bin Affan dengan musyawarah kaum muslimin. Dan matinya mati syahid. Mati apa? Mati syahid. Dan ketika mati syahid itu Pak, Masya Allah, yang bunuh orang-orang Khawarij. Bahaya Pak Khawarij itu. Yang suka demo itu Pak. Di zaman Utsman pun didemoi. Bukan di tempat kantor, di masjid, di mana? Di rumahnya. Sampai mereka itu saking bengisnya, haus darah, naik ke atas loteng dan rumahnya siapa? Utsman bin Affan, sampai masuk dibunuh. Utsman ketika itu umurnya 80 tahun. Bayangkan Pak antum, saking kejinya Pak saking kejinya orang-orang membunuh siapa? Utsman bin Affan. Bahaya Pak Khawarij itu. Makanya ketika zaman-zaman ISIS dulu Pak tersebar, ana tuh di Facebook Pak nggak pernah stop ngomongin apa? ISIS. Ana ngomongin semuanya tentang siapa Abu Bakar Al-Baghdadi, pengikutnya, sampai orang-orang yang ada di kita. Ya antum tahu Pak yang lulusan Nipia, tapi oknum itu Pak. Apa oknum yang lenceng, yang ketika itu tahulah antum sekarang kan yang divonis apa? Hukuman mati. Itu sampai membuat milah Ibrahim subhat mereka Pak. Wah, ngeri itu Pak orang-orang Khawarij. Dan kita Pak mau nggak mau bantah terus seperti itu. Nah kita memang harus ada jiwa kesana, bela agama Islam. Khawarij, Syiah, Pak, alhamdulillah sampai sekarang Syiah, orang-orang kuburiyun itu. Dan tertulis di digital seperti itu. Dan Pak, saking bahayanya mereka seperti ini, kita harus mengingatkan umat
dari awal. Jangan sampai ujung-ujung dibiarkan Utsman bin Affan meninggal gara-gara Khawarij. Umar bin Khattab meninggal gara-gara siapa? Khawarij. Agama Syiah Majusi. Dan terus seperti itu, Pak. Dan Ali bin Abi Thalib juga sama. Dan itu akan terus berulang kalau kita nggak ingatkan umat dari awal tentang pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Nah, ala kulli hal jadi seperti itu. Baik. Disebutkan Pak oleh Syekh Umar Al-Mukbil, wa amma ma ruwiya anhu minal mawa'idz fakatsira. Yang dinukilkan dan diriwayatkan dari Utsman ibn Affan tentang masalah nasihat-nasihat itu sangat banyak sekali, Pak, nasihatnya. Utsman itu banyak nasihatnya. Dan insya Allah kita akan mulai dengan wasiat beliau yang pertama apa? Beliau mengatakan lau tahurat qulubukum. Ini Utsman yang mengatakan. Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillah. Kalau hati kalian suci, masih bersih hati kalian, ma syabi'at min kalamillah, maka tidak akan pernah kenyang untuk mempelajari dan membaca kalamullah. Mempelajari apa? Kalamullah. Hati kita nggak pernah kenyang, Mbak. Terus lapar, baca, terus seperti itu. Dan ini sifat orang yang muslim, yang hatinya masih apa? Bersih. Pak, tapi kalau hati udah mulai nggak bersih, yakin malas. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Mau di waktu siang, waktu malam, kapan kotor, Pak, hati wallahi berat. Dimanapun, hatta di Masjid Nabawi, hatta di Masjidil Haram, di tempat yang paling utama pun, Pak, kadang-kadang kalau hati kita kotor, malas dekat dengan Al-Quran. Bahaya ini, Pak, hati kotor. Masya Allah. Tempat yang mulia pun nggak bisa menjamin dan sebagainya. Dan ini banyak sekali. Kita di pondok nih kalau udah malas-malasan, bahaya. Lah kalau di pondok ya malas, apalagi di luar, kan kayak gitu. Maka kata para ulama, berarti kata Utsman ibn Affan, berarti kalau kita malas baca Quran, malas mempelajari tafsir Al-Quran, malas mempelajari isi-isi dalam Al-Quran, hati kita apa? Kotor. Ada sesuatu di hati ini harus diperbaikin. Dan itu mau tak mau kunci. Jadi, Pak, kalau antum mendapati istri antum malas baca Quran, berarti apa kondisinya? Hatinya kotor. Suruh baca Quran coba. Berapa menit tahan? Berapa menit? Istri antum baca Quran berapa lama? Atau nggak pernah baca Quran? Istri kita berapa lama baca Quran? Berapa menit? Setengah jam, Masya Allah. Yang lain? Berarti hati istri kita apa? Kotor. Tugas siapa yang membersihkan? Istri kita. Dan tugas kita untuk apa? Bawa, Pak. Jangan dibiarkan. Bahaya, Pak. Kalau dibiarkan terus kering. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Antum tahu? Kal kuzi mujakhiyah, kata Nabi. Kuz mujakhiyah itu, Pak. Antum tahu panci yang dibakar untuk untuk masak, untuk apa? Bawahnya itu kotor bukan? Hitam kerak. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Pak, mau dibersihkan mungkin nggak antum cuci, Pak, itu? Yang berkerak itu, Pak, yang hitam mungkin nggak dicuci? Mau pakai sunlight, mau pakai apa lagi? Mama lemon, pakai apa lagi? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalkuzi mujakhiyah. Sebelum hati kita, Pak, ditutup sama Allah, istri kita, anak-anak kita ditutup sama Allah, Pak. Yang ngerinya kalau ditutup, taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Hati mereka ditutup, telinga mereka apa? Ditutup, mata mereka ditutup. Ujung-ujungnya, Pak, sampai meninggal nggak baca Quran. Hati-hati nih, Pak. Dan ini yang perlu kita ketahui. Adzan. Nah, fadhal adzan, nanti kita lanjutkan. Fadhal. Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد رسول الله. Baik, kita lanjutkan. Jadi Pak, Masya Allah, ucapan Uthman ibn Affan, lau tahurat qulubukum, kalau hati kalian suci, masyabi'at min kalamillah, tidak bakal pernah kenyang dari baca Al-Quran. Berarti Pak, kalau antum udah merasa puas, gak mau lagi baca Quran, hati kita suci atau kotor? Wallahi kotor. Dan ana Pak, Masya Allah ya, sampai sekarang itu tidak terbayang kalau ada umat Islam, dia ngaku Muslim dan beriman bahwasanya kitabnya apa? Al-Quran, tidak mau baca apa? Quran. Justru orang-orang seperti itu Pak, masykuk, ada raib, ada keraguan. Kenapa dia nggak mau baca Quran? Kalau seandainya memang tidak ada keraguan Pak di hati dia, dan dia yakin bahwa di Quran pun tidak ada keraguan, la raiba fi, bakal dia apa? Baca. Pak, gini, Masya Allah, antum lebih suka baca tulisan orang nggak jelas atau baca tulisan ilmuwan yang jelas keilmuannya? Antum mana yang antum suka baca? Yang jelas bukan? Jelas. Kenapa antum nggak baca kitab buku-buku yang lain? Nggak jelas siapa ini. Pak, majalah Islam, antum lebih suka baca yang majalah itu sunnah, yang jelas-jelas dibangun di atas Alkitab dan hadis, atau kitab-kitab yang banyak dongeng, khurafat dan sebagainya? Mana antum senang baca? Yang sunnah. Lah ini Al-Quran, la raiba fi, yang tidak ada keraguannya, kenapa kok malas dibaca?
Malah suka baca suatu hal yang dongengnya jelas nyata, novel. Ya kan? Apalagi komik. Ya Allah, udah tua baca apa? Komik. Ada itu Pak, antum berangkatlah ke Gramedia sana. Orang tua Pak, udah umur SMA masih baca apa? Komik. Ya Allah, maksud Anda itu ini Pak kan jelas sekali keraguan dia. Kenapa dibaca? Berarti hati mereka itu kotor. Ada sesuatu yang harus dibersihkan. Ini mau nggak mau, Pak. Ketika Nabi kita Muhammad, ketika Utsman ibn Affan mengatakan, "Masyabi'at min kalamillah." Kalau hati kalian suci, nggak bakal kenyang dari membaca Al-Quran. Apa kata Syekh Umar Al-Mukbil? "Fafil qalbi ju'." Berarti dari ucapan Utsman bahwasanya hati kita ini lapar dan bisalah lapar. Nah, dan tidak ada yang bisa nahan lapar hati kita kecuali baca apa? Al-Quran. Mau nggak mau, itu udah kunci. Mau nggak mau. Ya sekarang kita tanya aja, Pak, antum baca Quran sekarang sampai mana? Lembaran terakhir. Antum tahu tali, Pak, itu tali pembatas itu sampai mana terakhir? Masih Al-Fatihah itu lah, nggak berubah tempatnya kan? Berarti apa nggak dibaca? Ramadan khatam nggak Ramadan? Allahu a'lam bishawab. Wah, Pak, Anda itu sampai kita harus mikir, kita ini udah hidup tuh suban sebentar, Pak. Ya kita hitung uban kita saja, udah kelemahan kita itu udah ada sekarang. Tapi kalau nggak dimulai dari sekarang, Pak, susah. Kita mau jumpa dengan Allah dengan amal apa? Ini kita harus tahu, Pak, konsep hidup, tujuan hidup kita itu untuk apa? Makanya, Pak, masya Allah, Utsman ibn Affan pernah mengatakan, "Wallahi ma uhibbu an ya'tiya alayya yaumun wa laila." Demi Allah, aku benci sekali kalau seandainya siang dan malam hari datang untuk saya dan lewat illa wa anzur fi kalamillah, kecuali aku harus membaca apa? Kalamullah. Aku lihat itu Quran, aku baca. Tapi kalau lewat nggak aku baca Al-Quran, aku paling benci itu. Ini kata siapa? Utsman. Berarti hatinya Utsman masih apa? Masih bersih. Nah, kita harus seperti itu, Pak. Jadi memang aslinya adatnya kaum muslimin itu baca. Bisa baca kitab ulama, bisa baca majalah-majalah yang sunnah, tapi terutama baca apa? Al-Quran. Karena umat Islam nih, Pak, umat Iqra. Nah, ayat yang pertama turun apa? Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Lah sekarang katanya tradisi membaca atau hobi membaca diusung oleh orang-orang Jepang. Oleh orang-orang apa? Jepang. Orang apa lagi? Orang-orang barat. Lah, Pak. Pertama yang hobi baca itu umat Islam. Karena mereka ini baca nggak disuruh orang pendeta mereka. Tapi kita suruh membaca, Pak. Disuruh oleh siapa? Ulama. Dan yang paling inti siapa yang memerintahkan? Allah SWT. Baca. Pak, kita itu harus orang itu mausu'i. Mausu'i ini harus luas ilmunya. Fikih bisa, hadis ya iya, akidah ya iya, tafsir ya iya. Kalau disuruh kajian tafsir, jangan ngomong, aduh janganlah, nggak nguasain. Kajian sirah, aduh janganlah, anda nggak nguasain. Hadis juga sama. Kalau bisa, Pak, kita ini orang mausu'i. Mausu'i ini luas ilmunya. Tapi tetap jadilah orang apa? Orang istilahnya itu spesialis, jangan generalis, kan gitu. Spesialis antum di hadis, jadi ahli hadis, walaupun akidah juga nguasain. Yang penting kita tuh baca gitu loh, Pak. Tahu, minimal ditanya orang tuh bisa jawab ilmunya. Lah ini satu hal yang dasar kita nggak tahu. Tanya sama orang Nasrani, aku tertarik sama Islam, tapi Islam tuh apa ya? Agama apa Islam itu? Apa jawab antum, Pak? Ya Islam, ya Islam. Gitu kan kita jawabnya. Apa? Orang Nasrani pun nggak bakal masuk apa? Islam. Orang orientalis lebih paham tentang Islam dibandingkan kita. Pak, mereka itu masya Allah, Pak, mempelajari mereka. Banyak sekali orang-orang orientalis sana yang mempelajari agama Islam. Tapi bukan untuk angkat Islam, untuk merendahkan Islam. Dipakai hadis-hadis yang palsu, yang hadis-hadis yang Nabi nggak ucapkan, dipakai untuk merendahkan apa? Islam. Itu banyak sekali, Pak. Tapi minimal mereka itu membaca. Dan orang-orang orientalis Pak hafal 30 juz'an, 30 juz. Baca Quran, Pak, tetap dibaca sama mereka mati-matian. Tapi bukan untuk menghormati dan bahkan meninggalkan Islam, untuk merendahkan apa? Islam. Tapi semangat mereka itu ada gitu loh, Pak.
Nah, kita ini adalah umat Islam yang lahirnya dari kecil, dari bayi kita udah ngerti Islam, besar nggak tahu Islam. Ada yang mengatakan umur anak udah tua. Ditanya berapa tahun? 40 tahun. Anak ini udah telat. Lah. Ya, kita ini perlu tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW diutus jadi Nabi umur berapa? 40? Nabi bisa nggak baca? Nabi nggak bisa baca. Nabi Qori, aku nggak mampu baca. Aku ini ummi, buta huruf. Masih belajar loh, Pak. Dan mulai belajar berapa tahun? 40 tahun. Nggak pernah futur Nabi kita Muhammad SAW. Salahnya kita, Pak, bisa baca tapi sering futur. Sering apa? Futur. Semangat ilmu tuh hampir tidak ada. Nuntut ilmu. Kalau belajar aja nggak ada, apalagi dakwah, apalagi kajian kan gitu. Antum tahu Pak, Masya Allah. Contoh nyata konkretnya saja Pak di tempat kita. Kalau ada dibuka latihan atau pelatihan bahasa Arab, dibuka apa? Kelas khusus bahasa Arab. Yang datang rame nggak? Masya Allah, sampai 50-an mungkin yang daftar. Tapi tunggulah selama sebulan. Biasanya ada seleksi alam. Satu orang hilang. Besoknya hilang lagi. Besoknya hilang lagi. Yang sisa berapa orang? Satu. Dan ini hampir terjadi di mana-mana, Pak. Nggak sabar baca, nggak sabar belajar. Hatta baca Quran pun harus apa? Sabar. Sholat pun harus apa? Sabar. Kan Allah firmankan, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Memang berat Pak sholat, memang berat baca Quran, tapi akan gampang untuk orang-orang yang khusyuk, hati mereka suci bersih. Itu gampang, Pak. Tapi kalau berat, lawan dulu. Mau tak mau seperti itu. Dan ini Pak terjadi juga di Saudi. Karena kalau nggak salah ada cerita di sini. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah belajar dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ketika dibuka pertama kali Pak kajian, ini khusus Pak. Yang kajian ini daurah mukatsafah. Daurah yang memang betul-betul inti kitab gitu loh. Belajar sama Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dibuka Pak, rame Masya Allah muridnya. Sampai pertengahan kitab Pak, habis. Dari pertengahan sampai akhir kitab, yang hadir cuma satu orang. Siapa? Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Cuman satu murid. Sampai apa kata Syekh Ibn Utsaimin? Wahai Syekh, saya ini tidak enakan sama antum, sama engkau Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kalau engkau mengajarkan saya sendirian, saya takut membebani waktu engkau. Seakan-akan nanti takutnya engkau akan merasa rugi. Kenapa? Ya mending untuk yang lain waktunya daripada untuk satu orang ini, kan gitu. Apa kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di? Kita harus selesaikan. Dan ini Pak kaidah. Antum mulai, selesaikan. Jangan antum yang mulai, antum harus langsung kabur, enggak. Antum yang mulai, antum yang selesaikan. Kan ini firman Allah, wala tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amal kalian. Jangan sudahi sampai selesai. Antum sholat Pak, boleh nggak batalkan sholat sebelum selesai? Sholat zuhur, kalau nggak ada pembatal sholat, tiba-tiba antum batalkan. Antum nggak kentut, antum nggak merasa terdesak kencing, antum nggak ngapa-ngapain, Pak. Tiba-tiba antum mau apa? Batal, boleh nggak? Nggak boleh. Wala tubtilu a'malakum. Ini juga sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Nuntut ilmu Pak, kalau bisa selesaikan, antum mulai, antum apa? Selesaikan. Kan ada hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innallaha yuhibbu rajulan idza amila amalan an yutkinahu. Allah tuh suka seseorang kalau sudah dia itu mulai amalan tersebut, selesaikan, tuntaskan. Mondok di sini, mondok di IC, jangan tahun depan pindah ke Sigam, pindah ke Al-Islam, jangan, tidak berhasil. Selesaikan, tanggung jawab. Kenapa keluar? Ya karena ngelanggar, ya itu salah sendiri kan gitu. Tapi kalau kita Pak harus selesaikan. Ada kawan anak nggak jadi ustadz dan ilmunya yang ngambang. Kenapa? Tahun pertama di Bukhari, tahun kedua di Bin Bas, tahun ketiga di Al-Irsyad. Keluar nggak tahu apa-apa. Kenapa? Ngambang, nggak bisa, nggak boleh. Sama juga Al-Quran. Antum hari ini baca, besok enggak, besok enggak. Kapan baca lagi? Bulan depan. Yang ayat yang udah antum baca sampai antum lupa terakhir lembaran ini atau lembar ini, kan gitu. Itu Pak, banyak sekali orang-orang nggak komitmen. Nah, kalau kita itu komitmen sama hidup Pak, nggak bakal pernah kita itu kenyang dari membaca Al-Quran. Ingat Pak, Masya Allah, kita perlu tahu kadang-kadang kita ini Pak ngerasa hidup kita ya hidup yang kita udah tahu tertebak.
Enggak, Pak. Jangan antum bayangkan antum kita ini hidup di surga Allah Subhanahu wa taala nanti, enggak. Kita Pak bisa hisab diri, itu yang anak katakan berkali-kali dari sekarang. Hisab diri kita, hisab sebelum kita meninggal. Umur kita lebih banyak untuk yang sia-sia atau untuk yang hal yang kebaikannya. Tapi Pak, kalau udah seperti itu, jangan kita itu merasa bahwa kita ahlu al-jannah, ahlu surga. Tetap aja, mau nggak mau Pak, selesaikan umur kita dengan hal yang baik. Kalau bisa khitamuhu misk. Jadilah penutupnya itu penutup yang wangi gitu loh. Meninggal lagi baca Quran, meninggal lagi sujud, meninggal lagi sholat. Mulia Pak. Dan kita perlu tahu, Masya Allah, biar kita faham gitu loh. Kalau antum mau jadi orang baik Pak, kuncinya cuma satu, deket sama Quran. Kalau kita Pak mau jadi orang baik di mata istri, di mata anak, di mata masyarakat awam, di mata tetangga, di mata semua orang, kita ini Pak nggak butuh makhluk, nggak butuh mata manusia. Tapi mau tak mau Pak, orang akan mandang kita tuh baik semuanya, hatta istri, hatta semuanya. Kalau kita dekat dengan apa? Al-Quran. Kita tujuannya untuk Allah, tapi Allah jadikan Pak, orang-orang itu akan tahu wibawa antum, akan hormat sama kita. Istri Pak nggak mau membangkang. Lah kenapa suami baca Quran terus Pak? Lah ada istilah orang Jawa tuh Pak, ya ada salahnya sih. Kami ini nggak berani ngelawan ulama, takut kualat kan gitu. Tapi paling nggak mereka itu Pak tahu kehormatan para ulama gitu loh. Nah istri itu Pak, anak-anak kita juga tahu bakal wibawa kita tuh gimana dengan Allah. Di hadapan Allah Pak, kita tuh tunduk sama Allah. Wibawa kita tuh kan tinggi di mata-mata mereka. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Al-Quran. Wajar loh Pak. Kenapa? Al-Quran datang dari siapa? Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita tahu Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya dan sifat-sifatnya semua berisi kebaikan. Isinya kebaikan semuanya Pak. Zatnya Allah semua yang berkaitan dengan kebaikan. Sifatnya juga sama. Dan kebetulan Al-Quran kalamullah, sifatnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangnya dari zat yang maha baik. Dibawalah Pak oleh malaikat siapa? Jibril. Makanya Pak, kalau antum mau tahu malaikat Jibril, malaikat yang paling baik itu malaikat apa? Malaikat maut, malaikat Jibril, malaikat apa lagi? Penjaga neraka, penjaga apa? Surga, atau penjaga apa? Jawabannya cuma satu, malaikat apa? Jibril, karena bawaan Al-Quran yang datangnya dari Allah yang maha baik. Jadi malaikat yang paling baik malaikat apa? Al-Quran, malaikat Jibril. Lah buktinya apa? Surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat dan Jibril turun di mana? Di malam Lailatul Qadar. Kenapa dipisah? Para malaikat dan Jibril turun di malam Lailatul Qadar. Bukankah Jibril itu malaikat? Bukankah cukup kita mengatakan malaikat itu turun pada apa? Lailatul Qadar. Cukup nggak aslinya? Cukup. Tapi kenapa dibedakan Pak? Disebutkan khusus ar-ruh, Jibril maksudnya di situ. Karena kita perlu tahu Pak bahwasanya Jibril memiliki keistimewaan yang khusus. Contoh gini Pak, semua warga Prabu Muli berangkat ke Lubuk Linggau, termasuk Pak Wali Kota. Kenapa dipisah? Warga Prabu Muli dan Wali Kota berangkat ke kota Lubuk Linggau atau kota Palembang. Kenapa disebut Wali Kota sengaja? Karena untuk menunjukkan bahwasanya ini istimewa. Berarti Pak, apa kata para ulama? Jibril itu memiliki keistimewaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yang bawa ngemban wahyu. Diturunkanlah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya apa, mana lebih baik? Nabi mana yang paling baik? Ibrahim, Musa, Isa, atau Nabi kita Muhammad SAW? Mana yang lebih baik? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bisa? Karena Nabi kita diturunkan Al-Quran. Taib, di mana Al-Quran turun? Mekah dan Madinah. Tempat yang paling baik di mana Pak? Mekah dan Madinah. Jelas loh Pak, ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Itu tempat turunnya apa? Wahyu. Sampai sekarang Pak dimuliakan Mekah dan Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala karena tempat turunnya apa? Wahyu. Dan turunnya Pak, Masya Allah,
Bulan apa? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sekarang kita mau tanya apa? Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, dan sampai akhirnya. Mana yang lebih utama, Pak? Bulan-bulan tersebut. Bulan apa? Ramadan. Afdalus syuhur. Bulan yang paling apa? Bagus. Bulan apa? Ramadan. Taib. Pada malam apa? Lailatul Qadar. Malam, Pak, yang paling baik malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu, Pak, malam apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Apa kata para ulama, Pak? Berarti kalau antum mau baik, jadilah orang ngemban Al-Quran. Lah, apa hadis Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan apa? Al-Quran. Makanya, Pak, kunci kalau kita ini mau jadi orang baik cuma satu, Quran. Jauhlah dari Quran. Yakin, Pak, istri kita nggak nganggap kita, anak kita nggak nganggap kita. Antum tahu nggak, Pak, kenapa sering ribut di rumah? Sering ribut kenapa, Pak? Sering ribut di rumah. Hampir rata-rata bukan baiti jannati, tapi apa? Baiti nari. Bukan rumahku surgaku, tapi rumahku apa? Nerakaku. Nggak dibacakan apa ayat? Quran. Pak, bahaya ini, Pak, kalau nggak dibaca ayat Quran di rumah. Tapi, Pak, kalau antum baca Quran, kita nih, Pak, mau marah sama istri, kita tuh perhitungan. Untuk apa? Asal kita keluar, kita selesai, kita keluar. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Biasa itu, Pak. Kita keluar, tapi nggak ada kita nampar istri, mukul istri, biru dan sebagainya. Wallahi nggak boleh, Pak. Demi Allah, ini semua akan ditanya sama Allah. Kenapa kok bisa? Biasanya, Pak, jauh dari Al-Quran, hatinya tuh kotor. Makanya, Pak, Al-Quran itu kalau hati kita kotor, berat baca Quran, dilawan terus, lawan terus, lawan terus. Lama-kelamaan hati kita jadi apa? Bersih. Bukan berarti, ya sudahlah, anak kan udah kotor hatinya, ya sudah, nggak usah baca Quran. Nggak bisa. Justru disucikan dengan cara apa? Baca Al-Quran. Karena namanya Al-Quran ini, Pak, penyembuh untuk hati dan untuk jasad. Hati kita ini, Pak, kotor, sembuhkan dengan Al-Quran. Obati dengan Al-Quran. Jasad kita, Pak, sakit, obati dengan apa? Al-Quran. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran Al-Karim, itu fungsinya syifa. Apa syifa? Obat. Pak, Masya Allah, ana cerita ke antum. Enggak lama lah, baru beberapa minggu yang lalu, ada salah satu ikhwan kita sakit. Apa, Pak? Sakit. Sebulan tidak hadir jamaah di Masjid Al-Islam. Tidak hadir jamaah. Sakit. Bawaannya itu, Pak, menggigil terus selama sebulan. Datang ke dokter Ardianto. Datang ke dokter, ada yang Nasrani itu, dokter siapa? Julius, apa? Iya ya, dokter Julius. Datang ke satu lagi ke dokter siapa gitu, ana lupa nama dokternya itu, dan cerita dan dikasih obat terus, Pak. Tidak sembuh-sembuh selama 1 bulan. Akhirnya, Pak, ya sudah, ana datang karena diminta bantuin sama abang beliau, ana datanglah ke rumah beliau, ya kita ruqyah, Pak. Memang kesurupan. Memang kesurupan, Pak. Jangan dikira penyakit tubuh tuh cuman medis saja lah. Banyak sekali datang dari syaitan. Habis diruqyah, Pak, subuhnya, zuhurnya datang ke masjid, sampai sekarang sehat. Walhamdulillah. Kemarin tuh mau aktifin BPJS itu, anak bilang, "Nggak usah, jangan. Nanti dulu kita selesaikan dulu ini. Ke rumah sakit mungkin iya, biaya lagi, tambahannya lagi. Mau ngaktifkan juga waktu itu, Pak. Beliau karena udah nggak aktif lagi, mau ngaktifkan lagi, itu biaya 4 jutaan sekitar. Jangan dulu, ngomong. Walhamdulillah sampai sekarang sehat. Ke masjid terus. Itu, Pak, memang Al-Quran penyembuh untuk apa tuh? Tubuh. Untuk tubuh kita, Pak. Masya Allah. Jangan dikira nggak penyembuh. Antum tahu kanker? Di Almania, Jerman, Pak, pengobatan kanker tuh, orang yang terbaring kanker, Pak, ditempelkan headphone, ditempelkan, dibacakan apa? Al-Quran. Di Jerman. Itu dipakai sama metode mereka, Pak. Penyembuhnya apa? Penyembuh Al-Quran Al-Karim.
Lah buktinya Pak Umar bin Khattab masuk Islam, hatinya awalnya rusak masuk Islam gara-gara dengar apa? Surat apa? Toha. Hatinya tuh Pak langsung lembut hatinya. Karena baca apa? Al-Quran Al-Karim. Apa kata para ulama Pak? Penyembuh memang ini Al-Quran. Dan kita nggak bisa pungkirin itu. Makanya Pak, ana sampai sekarang walhamdulillah usahakan Pak kita harus istiqomah baca Quran. Dan ketika orang sakit juga kita sembuhkan dengan Al-Quran. Minta kesembuhan dari Allah dengan cara apa? Al-Quran. Istri sakit, bacakan apa? Quran. Anak kita sakit, bacakan Al-Quran. Boleh datang ke dokter, fadhol datang ke dokter. Tapi jangan tinggalkan ruqyah dengan Al-Quran. Karena kita nggak tahu Pak, kadang-kadang penyakit ini bukan cuma dari penyakit apa? Medis. Banyak sekali Pak. Ana udah berapa kali ngeruqyah orang. Udah berapa kali sampai ke Palembang diminta karena waktu kita nggak bisa. Nah ini juga mau kasih faedah Pak ya, kalau ada orang minta bantu tolong untuk ngeruqyah, jangan ngomong janganlah antum aja. Kenapa, ngeri? Banyak orang-orang masih seperti itu kan. Jangan anak, antum saja. Lah kita ini kan ahlul tauhid kan. Kajian setiap hari apa? Tauhid. Malamnya tauhid, siangnya tauhid, ngajarkan orang tauhid. Lah jumpa sama syaitan dari kalangan jin apa? Antum aja. Lah gimana? Banyak orang-orang tuh takut Pak seperti itu. Kalau ana wallahi tidak pernah Pak. Terserah. Kalau orang minta bantu ruqyah Pak, antum yang antum baca tuh Quran. Mungkin nggak Quran ini kalah sama syaitan? Mungkin enggak. Mustahil. Pasti Allah yang bantu. Sampai terakhir Pak di Palembang kemarin. Ana ngisi Palembang yang hari pekan kemarin. Ada orang kena gangguan. Datang ke ana Pak, cuman ngobrol saja. Apa kata dia? Ustaz, ana lihat antum Ustaz ngeri Ustaz. Jantung ana debar terus dan ana risau mau keluar dari sini. Padahal Pak bahasnya cuman bahas ruqyah saja, belum di ruqyah. Berarti tandanya syaitan pun takut sama orang yang punya tauhid. Orang punya apa? Iman. Lah ini keluar malam jam 12 malam, yo jangan, apalagi malam Jumat, kliwon pula. Jangan keluar, bahaya, ngeri dan sebagainya. Jangan Pak, khurafat seperti itu. Nah kita kalau mau Pak akidah itu kuat, seringlah baca Al-Quran Pak. Mau nggak mau itu akan terbangun dengan sendirinya. Antum baca Quran, tauhid itu bakal apa? Bakal ngakar, tumbuh kuat itu Pak. Lah Umar saja bin Khattab jalan di sebuah gang, illa wasalaka syaitanu fajjan min ghairi fajji Umar, kecuali syaitan akan kabur ke gang yang lain yang nggak dilewati oleh siapa? Umar bin Al-Khattab. Saking tauhidnya kuat. Kenapa kok bisa Pak sering baca Al-Quran Al-Karim? Jadi ala kulal seperti itu Pak. Jadi jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Na'am, wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian terakhir insyaallah nasihatnya Utsman ibn Affan. Beliau mengatakan, ma min amilin ya'malu amalan illa kasahu Allahu azza wa jalla rida'a amalihi. Barang siapa, tidaklah ada seseorang yang beramal dengan sebuah amalan, baik amal kebaikan atau amal keburukan, illa kasahu Allahu rida'a amalihi, kecuali pasti Allah akan pakaikan sebuah pakaian dari amal perbuatan dia. Dia berbuat amalan Pak, amal yang buruk di rumah dia, tertempat yang sembunyi. Nanti Pak orang bakal nganggap ini orang nggak benar dengan sendirinya saja Pak, karena Allah yang pakaikan dia sesuai dengan amal perbuatan apa? Dia. Di riwayat yang lain Pak Utsman bin Affan mengatakan, ma asarra ahadun sariratan, tidaklah seseorang menyembunyikan sebuah amal secara tersembunyi Pak, nggak ada yang orang lihat, illa abdahallahu azza wa jalla safahati wajhi, kecuali Allah akan tampakkan dari amal perbuatan dia yang dia kerjakan secara sendiri, itu di wajahnya tuh tampak. Seakan-akan kita tuh tahu ini orang nggak benar, ini orang benar. Pak, kita ini bisa membedakan orang ini, oh ini rajin ke masjid, oh satu rajin ke pasar. Nampak nggak dari wajahnya Pak? Kadang-kadang nampak ada wajah teduh gitu loh Pak. Makanya wajar Allah berfirman, simahum fi wujuhihim min athari sujud, di wajah mereka ada tanda bekas sujud. Tapi Pak, bekas sujud ini bukan yang hitam-hitam itu, bukan, itu bukan bekas sujud.
bekas sujud itu Pak wajah teduh. Ada hitam ataupun tidak ada hitam. Karena wajah orang Pak kalau kulitnya itu tipis biasanya bekas. Kalau kulitnya tebal digesek-gesekkan pun nggak hitam gitu Pak. Kenapa? Kulitnya apa? Tebal. Tapi wajah mereka tuh teduh. Ada orang Pak sholat malam terus. Ustadz kita Pak Masya Allah. Antum tahu Ustadz Yazid itu? Anaknya sendiri kan cerita Abdurrahman. Itu Pak kalau abahnya itu belajar, abahnya itu sholat itu Pak memang udah tua Pak gitu loh. Tapi kalau tanya ibadahnya, wallahi kita kalah sama beliau, hafizahullah. Ya asatidzah kita semuanya Pak. Kok bisa wajah mereka teduh? Karena amal mereka ketika sendirian juga teduh. Tapi Pak orang Masya Allah narkoba lah sendiri. Narkotika ya, baik apa ganja atau apa lagi. Obat-obat yang lain Pak yang terlarang. Dia sendiri-sendiri Pak diam-diam. Coba lihat pagi hari. Mukanya suram atau cerah? Suram, madesu. Masa depan apa? Suram kan gitu. Wajah mereka walaupun mereka ini kerjakan secara sendiri. Tapi Pak kalau orang Masya Allah ibadahnya rajin, sholat malamnya rajin, sampai matanya sayu pun Pak, sampai bekantong mata, kita tuh melihatnya teduh wajah dia. Dan itu ada memang hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna min ibadillah idza ru'u dzukirallah. Ada dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat wajah mereka, kita tuh ingat Allah. Ya Allah, kita ini siapa kita kan gitu. Orang-orang seperti ini Pak, kalau kita lihat wajah mereka, kita semangat ibadah dan kita malas maksiat. Biasanya itu Pak, mereka-mereka ini ketika sendirian apa? Beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita tuh puji dia, Masya Allah. Ini fulan ini Masya Allah rajin dan sebagainya. Itu ada orang seperti itu. Dan ini yang dikatakan oleh Utsman ibn Affan. Makanya Pak Masya Allah, yang perlu kita ketahui, sampai Nabi kita Muhammad SAW mewanti-wanti jangan sampai kita ini beramal sebuah amalan yang mana akan menghabiskan semua amal kita. Itu apa? Dzunubul khalawat. Dosa yang dikerjakan secara apa? Sendiri. Lah kan jelas Pak hadis Nabi kita Muhammad SAW. Belum mengatakan la a'lamanna aqwaman. Aku tahu betul tentang beberapa kaum min ummati, dari umat Islam, umat saya. Berarti ya naudzubillah kalau kita Pak. Tapi ada dari umat Islam, bukan umat sebelum Islam, umat Islam. Ya tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tuhama. Mereka datang dengan amal pahala yang besar seperti gunung apa? Tuhama. Tapi apa? Kata Nabi kita Muhammad SAW, faja'alahallahu haba'an manthura. Allah jadikan dia ini debu-debu yang berterbangan. Maksudnya nggak bisa ditimbang. Apa sifat mereka? Pak, sifat mereka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau mengatakan, idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka ini kapan suka sendirian pasti maksiat. Nggak bisa tahan diri. Pak, sholat kita berarti takutnya Pak, nanti sholat kita, puasa kita Allah jadikan apa? Hancur, nggak bisa ditimbang, udah habis, terbang gitu saja. Dan ini yang kita takutkan Pak, nggak bisa tahan diri ketika sendirian, atau namanya kata para ulama dzunubul khalawat. Kita bisa sama orang Pak untuk tidak maksiat, kenapa sama Allah kita paksakan untuk maksiat kan gitu? Kita ada fulan, kita bisa tahan diri kita untuk nggak maksiat, berarti Pak kita tinggalkan maksiat bukan karena Allah, gara-gara siapa? Gara-gara kawan. Bahaya bukan? Bahaya. Makanya kata para ulama Pak, Masya Allah, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, al-hadar al-hadar, hati-hati kalian minaz dzunub, dari banyaknya dosa, khususan dzunubul khalawat, terkhususnya dosa yang dikerjakan ketika apa? Sendiri saja. Apa kata beliau? Fa innal mubarazata lillah tuskitul abda min ainihi. Sesungguhnya memerangi Allah ketika sendirian itu akan menjatuhkan diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Wa aslih bainaka wa bainahu fis sirri wa qad aslaha fis sir. Maka perbaikinlah apa yang ada pada diri engkau ketika berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fis sir. Ketika apa? Dirian, sebagaimana engkau perbaikin hubungan engkau dengan Allah ketika diramai orang. Itu kata siapa? Imam Ibnul
Jauzi rahimahullah. Antum tahu Pak Ibnu Hajar Al-Haytami? Ibnu Hajar Al-Haytami Pak memasukkan dosa yang dikerjakan secara sendirian walaupun dosa itu kecil dimasukkan oleh beliau ke dalam kategori dosa besar. Yang beliau sebutkan al-kabira as-sadisa wal khamsuna ba'da 300. Dosa besar yang ke-356. Berapa Pak? Dosa besar ke-356. Berarti banyak kan dosa besar? Banyak. Antum kemarin dosa besar sama Ustaz Rafi sampai mana Pak? Sampai dosa keberapa? Berapa? Hah? Berapa? Sampai habis ya? Sampai berapa habis itu? Sampai habis kitab ya? Ini Pak 356. Berarti banyak dosa besar yang kadang-kadang kita nggak ketahuin. Apa dosa besar yang ke-356? Beliau mengatakan, Mbak, izharu ziyyis salihin, menampakkan seragam orang-orang saleh fil mala, ketika banyak orang tampilannya apa? Saleh, Masya Allah, fulan Abdullah, ini Masya Allah ubad min ubadillah, termasuk orang yang nyembah Allah. Kalau di masjid Pak sholatnya rajin, tapi kalau di rumah malas, witirnya malas, semangatnya kalau ada orang, nuntut ilmu semangatnya kalau ada orang, kalau tak ada orang, tak ada hadir, hilang juga semangat kita. Ini Pak di depan orang fil mala mereka nampakkan ziyus salihin, seakan-akan mereka ini saleh, tapi apa? Wantihakul maharim walau saghair fil khalwah, tapi mereka ini berbuat dosa ketika sendirian walaupun dosa-dosa kecil. Berarti Pak memang banyak sekali orang-orang itu takut dari pandangan manusia dibandingkan pandangan siapa? Allah. Makanya Pak ada firman Allah Subhanahu wa taala, yastakhfuna minan nas yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka ini Pak nutupin diri dari pandangan manusia. Kapan udah ada manusia Pak nggak jadi maksiat. Tapi apa? Wala yastakhfuna minallah. Mereka nggak menutup diri kalau di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Pak orang-orang seperti ini mereka lebih mendahulukan siapa? Orang manusia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan la taj'alillaha ahwanan nadirina ilaik. Jangan jadikan Allah zat yang paling rendah dibandingkan yang lain yang melihat engkau. Kalau fulan, orang tua kita lihat kita maksiat, kita malu. Anak juga sama. Tetangga juga sama. Kapan mereka melihat kita maksiat Pak, kita nggak jadi maksiat. Tapi Allah dengan jelas Pak melihat kita tiap waktu, setiap saat kita masih apa? Maksiat. Maka nasihat beliau jangan sampai seperti itu. Dan wasiatnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Mbak, Masya Allah, ini ajib ucapan beliau. Idza asa'ta sayyi'atan fi sariratin, jika engkau tuh berbuat dosa fi sarirah, ketika sendirian, fa ahsin hasanatan fi sarirah, maka perbuatlah kebaikan juga ketika apa? Sendiri. Kita berbuat dosa, ghalabat alaina syahwatuna, kita dikalahkan oleh apa? Syahwat hawa nafsu. Tapi Pak, tugas kita berarti langsung ambil air wudu, sholat, taubat, yang mana orang-orang juga tidak apa? Lihat, nangislah di hadapan Allah. Karena Pak ada banyak orang tuh nangis di hadapan Allah karena kalah sama syahwat. Ada orang seperti itu Pak. Dia ini tahu hukum Allah, tapi terkadang syahwat dia lebih mengalahkan dia. Itu Pak sampai nangis. Insya Allah kalau kita nangis seperti itu Pak, taubat kepada Allah, Allah akan apa? Hapuskan dosa kita. Kan ada satu hadis, ada sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang dia minum apa? Khamr. Ma'akthar ma yu'ta bihi. Ternyata Pak sering sekali dia ini minum khamr, cambuk, minum khamr, cambuk, minum khamr, cambuk, terus kayak gitu Pak. Sampai akhirnya Pak ketika ini orang didatangkan, apa kata salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW? Allahumma la'anhu ma akthar ma yu'ta bihi. Ya Allah, laknatlah si fulan, hinakan dia, ma akthar ma yu'ta bihi. Seringkali dia ini dicambuk oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, para sahabat enggak kasihan sama yang dicambuk, kasihan sama Rasul kita Muhammad SAW yang capek apa? Nyambuknya Pak.
Sampai mereka ini mencela sahabat Nabi tadi. Rasul Pak ketika dengar itu, Masya Allah, Allahirrahim. Nabi kita Muhammad SAW, Muhammad arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat, penyebar apa, kasih sayang, lil alamin, untuk seluruh makhluk. Hatta orang berbuat salah Pak, Nabi kita Muhammad SAW itu apa? Memiliki rahmat. Ketika Nabi dengar Pak, Nabi itu apa? Langsung sedih. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La tal'anu, jangan cela dia. Fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Yang aku ketahui, mereka ini, dia ini dicambuk itu dalam kondisi dia cinta Allah dan Rasulnya. Jadi Pak, ada beberapa orang yang dia itu apa? Kalah sama apa? Syahwat dia. Lah sahabat ada yang zina ma'iz, ghabi dia. Ada orang kalah sama syahwat dia. Tapi tugas siapa kalau kita dosa kita perbuat dengan cara sendirian, Pak? Ambil air wudu. Wallahi, akibil Allah, jumpa sama Allah SWT. Ya minta maaf sama kita Pak, Masya Allah. Kita anak nih, buat salah sama abah kita, diusir sama abah kita Pak dari rumah. Kita nggak bakal pindah ke rumah orang lain. Kita datang minta abah keridhaan orang tua. Sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita salah sama Allah. Banyak dosa yang kita kerjakan sama Allah SWT. Wallahi min taksirat, dari hal-hal yang kita anggap remeh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa Pak? Kalau kita maksiat secara sendiri Pak, kadang-kadang itu kita itu di hati itu apa? Nusuk. Maka apa? Fa'bilan Allah. Jumpain siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ahsin hasanatan fi sarirah. Buatlah amal kebaikan engkau untuk ngapus apa? Keburukan kita. Makanya Allah firmankan Pak, disebutkan dalam satu hadis, wa'at bi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan apa? Dengan amal kebaikan. Tamhuha, niscaya amal kebaikan menghapuskan dosa apa? Buruk. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza asa'ta sayyi'atan fi 'alaniyah. Dan kalau engkau berbuat salah di hadapan banyak orang, maka sebaliknya apa? Fa'ahsin hasanatan fi 'alaniyah. Umumkan kau telah bertobat di hadapan banyak orang. Kalau kita berbuat salah fatwa, jangan malu untuk apa? Taubat. Kita katakan ana salah fatwa, ana rujuk dari perkataan ana selesaikan, dan ana membangun dengan ucapan yang baru. Seperti itu Pak. Kenapa kata Salman Al-Farisi, likai takuna hadihi bihadihi, agar amal kebaikan kita menghapus amal apa? Dosa-dosa kita. Iya Pak, Masya Allah. Ada beberapa hal dan beberapa orang itu memang Allah takdirkan, Allah jadikan mereka ini dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak bisa melepaskan dosa dzunubul khalawat, dosa yang dia kerjakan secara apa? Sendiri. Dan itu wallahi bahaya Pak, wallahi bahaya sekali. Orang ya banyak sekali narkoba diam-diam, zina ya diam-diam, apalagi mencuri juga apa? Diam-diam. Dan itu rasa kita Pak, kasihan sama orang seperti itu. Ini anak sebutkan Pak ya, Masya Allah. Ada salah satu ya murid kita lah, yang mencuri. Anak itu Pak, ya karena peraturan pondok dikeluarkan kan, ya dikeluarkan. Cuman lihat dia nangis itu ya. Itu kadang-kadang dia itu ada harapan tuh baik. Cuman kalah sama apa? Syahwat dia. Ya kita panggil ke kantor Pak, itu nangis, kita tuh mau marah, tapi apa? Nangis gitu loh. Marah tuh bawaannya marah. Kenapa kok nyuri gitu loh? Apalagi yang dicuri bukan sembarangan Pak, duit apa masjid. Tapi di saat yang sama dia tuh nangis gitu loh. Jadi kalau kita tuh lihat kondisi dia itu, kita kadang-kadang nggak tahan gitu loh. Gimana kondisinya kalau kita yang seperti dia itu, ada kasus seperti itu Pak. Dan kita tuh kadang-kadang berat gitu loh. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu ketika cambuk itu Pak, beliau tuh nggak tahan. Ketika Raja Muhammad dia belum kan suruh jangan datang, pergi. Taubat sama siapa? Allah. Karena Nabi tahu ini kalah sama siapa? Syahwat dia. Dan kita hidup untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Pak, ala kulli hal kalau kita mau berbuat dosa, ingat Allah.
Rezeki Allah itu kan Pak luas ya. Gini gampang ya, sekarang kita ganti. Anggaplah hidup kita susah. Ada orang tuh suka bantu kita, ngasih nasi, ngasih fulus, ngasih apa lagi Pak? Banyak ngasih untuk kita. Kita kecelakaan dikasih gitu kan. Pokoknya kehidupan kita tuh perhatian sama kita. Kira-kira Pak, kita tuh mau nggak berbuat salah untuk dia? Zalimin dia mau nggak gitu? Oh iya wallahi gak mau Pak. Sekarang gimana kita kalau zalimin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli hal Pak, lawan jiwa kita. Kalau mau berbuat salah katakan ma'adzallah. Sebagaimana Nabi Yusuf diajak berzina sama siapa? Sama Zulaikha. Apa kata dia? Ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Itu ada Rabb saya, Allah SWT ahsana mathwaya. Dia yang berbuat baik sama saya. Dia yang mengeluarkan saya dari sumur. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Itu ada Allah yang berbuat baik sama saya. Gimana aku mau zina sama engkau? Bermaksud kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Antum diajak saya untuk apa, Mak? Maksiat. Katakan innahu rabbi ahsana mathwaya. Ada Allah yang berbuat baik sama siapa? Sama saya. Pak, Masya Allah Pak, kita hidup susah, banyak kondisi Pak. Orang ngomong apa ke kita, istri ngomong apa ke kita, anak ngomong apa ke kita Pak. Yang buat hati kita tegar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kondisi sesulit-sulitnya hamba Allah Pak, semua sampai antum nggak punya uang Pak, nggak bisa makan. Sampai ada satu kasus Pak ya, Masya Allah, ada salah satu ustaz, kondisi ketika itu susah Pak, masa pandemi. Sampai dia itu ngomong ke istrinya, Pak nggak makan. Nggak, puasa. Kamu makan nasi. Padahal Pak itu dia udah nyetok sekerdus apa? Mie instan itu disembunyikan Pak. Kapan dia masak? Ketika istrinya nggak ada. Dan ketika dia pulang dia ngomong apa? Udah makan. Makan dari mana? Dari teman. Padahal nggak makan Pak. Dia cuma berlandaskan boleh bohong sama siapa? Sama istri. Kenapa dia bisa bertahan? Allah. Kenapa dia nggak ada ngeluh Pak sama orang, sama fulan, sama Alan, sama fulan? Nggak ada. Allah. Sampai kitab-kitab tuh Pak dijual. Kenapa dia hidup dia biasa aja? Ada siapa? Allah. Jadi Pak, kondisi sesulit-sulit kita Pak, ada Allah. Ada satu ucapan Pak ya, Masya Allah. Riwayat ini riwayat dhaif tapi maknanya sahih. Disebutkan Pak, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah tuh cinta sama orang yang itu kalau minta tuh merengek. Antum Pak manja nggak sama abah umi kita? Antum punya anak Pak, suka nggak anak kita manja sama kita? Wallahi suka Pak, minta apa sampai nangis kan gitu. Wallahi sama Allah Subhanahu wa taala, Allah azam, yang lebih agung, lebih kaya, lebih besar dibandingkan orang tua kita Pak. Nangislah sama Allah. Buat salah Pak, ngadu sama Allah, ngaku i'tiraf sama Allah. Zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, inni zalamtu nafsi, aku zalimi diri saya. Bapak kita Pak, kalau kita ngaku salah Pak, nangis orang tua kita Pak. Kita bentak orang tua kita Pak. Dulu mungkin ya, antum datanglah malam ini sekarang, wallahi nangis mereka itu. Sayang sama kita. Ini Allah Subhanahu wa taala. Pakai wajar Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Allahu asyaddu farahan bi taubati abdihi." Allah tuh bahagia Pak dengan taubatnya seorang hamba, daripada hamba tersebut ketika kehilangan hartanya jumpa lagi harta tersebut. Allah bahagia Pak. Makanya sampai sekarang Pak, jangan sampai antum tuh ada kepikiran untuk zalimin Allah ketika sendirian. Jangan, stop Pak, tahan sekarang. Antum katakan innahu rabbi. Itu ada Allah ahsana mathwaya dari sejak kita bentuk janin Pak. Siapa yang buat baik sama kita? Allah. Sampai rahim tuh Pak, Allah desain dengan sebaik mungkin. Sampai Allah ciptakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling apa? Sempurna. Wallahi Pak, antum akan malu sama Allah kalau antum mau dosa apa berbuat ketika sendirian. Wallahu alam bisawab. Fadl, kalau ada pertanyaan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan nasihatnya Utsman ibn Affan dengan yang lainnya. Nah, fadl Pak, silahkan.
Baik, kita cukupkan sampai sini Pak. Sebelum anak tutupkan, jadi anak kembali lagi Pak, hiduplah kita untuk siapa? Untuk Allah. Kalau memang capek, wallahi capek Pak. Anak ini orangnya gampang cerewet orangnya. Sama anak-anak itu Pak, mungkin ustadz yang paling suka cerewet itu ya anak. Tanyalah santri-santri itu. Suka anak cerewetin, anak marahin terus Pak. Bukan karena apa Pak? Ya karena kita tahu bahwa yang memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar siapa? Allah. Hidup itu untuk Allah. Cerewet sama istri gitu loh, itu mau nggak mau sama siapa? Gara-gara siapa? Allah. Cerewet sama anak marahin, nah itu salah. Nah ini nggak boleh. Itu gara-gara apa? Gara-gara Allah yang apa? Perintahkan. Jadi ala kulli hal Pak, hidup antum itu pertama yang antum patokkan pertama di hadapan kita siapa? Allah. Baru yang lain, orang tua kita, karena orang tua memerintahkan, dan semua perintah-perintah mereka, kecintaan kita untuk mereka itu bergantung kepada kecintaan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.